Di satu sisi, ada orang yang mempunyai ladang, kebun, atau sawah, tapi terlalu luas atau banyak sehingga tidak mampu kalau digarap sendiri. Ataupun ada orang yang mempunyai ladang, kebun, atau sawah, tapi tidak bisa atau tidak sempat menggarapnya dikarenakan bukan petani. Ini adalah pihak pertama. Di sisi yang lain, ada orang yang tidak mempunyai kebun, ladang, atau sawah, padahal ia ingin bertani. Ataupun ada orang yang mempunyai ladang, kebun, atau sawah, tapi terlalu sedikit sehingga ia ingin menambah garapan. Ini adalah pihak kedua. Sehingga terjadilah sewa menyewa tanah, lahan, kebun atau sawah. Pihak pertama menyewakan tanahnya, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai penyewanya. Dalam ajaran Islam, sewa tanah, lahan, kebun atau sawah diperbolehkan. Bagaimana hadis yang tadi disebutkan. Afara'aytum ma tahruthun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Dalam hadis disebutkan an Handhalah ibni Qaisin an Rafi' ibni Khadij qala haddatsani amma ya أنهم كانوا يكرون الأرض على أحد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. Dari Handhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi SAW dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah. Kemudian Nabi SAW melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila menyewa tanah dengan dinar dan dirham? Maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham. Di satu sisi, ada orang yang mempunyai ladang, kebun, atau sawah, tapi terlalu luas atau banyak sehingga tidak mampu kalau digarap sendiri. Ataupun ada orang yang mempunyai ladang, kebun, atau sawah, tapi tidak bisa atau tidak sempat menggarapnya dikarenakan bukan petani. Ini adalah pihak pertama. Di sisi yang lain, ada orang yang tidak mempunyai kebun, ladang, atau sawah, padahal ia ingin bertani. Ataupun ada orang yang mempunyai ladang, kebun, atau sawah, tapi terlalu sedikit sehingga ia ingin menambah garapan. Ini adalah pihak kedua. Sehingga terjadilah sewa menyewa tanah, lahan, kebun atau sawah. Pihak pertama menyewakan tanahnya, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai penyewanya. Dalam ajaran Islam, sewa tanah, lahan, kebun atau sawah diperbolehkan. Bagaimana hadis yang tadi disebutkan. Dalam ilmu fikih, menyewa tanah dikenal dengan istilah qira'ul ardhi. Adapun batasan diperbolehkannya sewa tanah, lahan, kebun atau sawah tersebut adalah nilai atau harga sewanya menggunakan sesuatu yang jelas nilainya berupa uang ataupun emas dan perak. Juga perlu ditentukan jangka waktunya, sesuaikan berapa lama waktu sewa dengan harga sewanya. Adapun sewa tanah, lahan, kebun atau sawah dengan hasil tanaman dari tanah, lahan, kebun atau sawah tersebut, maka ini diperbolehkan dengan beberapa catatan. Catatan pertama, praktek ini mirip dengan muzara'ah atau menggarap sawah. Perbedaannya adalah kalau sewa tanah harus berupa jumlah tertentu yang jelas. Misalnya, kedua belah pihak sepakat harga sewa sawah tersebut adalah 1 ton hasil gabah padi. Adapun muzara'ah berupa nisbah bagi hasil panen keseluruhan sawah yang digarap, misalkan 50/50 atau 40/60 tergantung kesepakatan antara dua pihak tersebut. Catatan kedua, praktek yang terlarang ketika sewa tanah menggunakan hasil panen sawah tersebut adalah ketika harga sewa sawah berdasarkan lokasi tertentu di sawah yang disewakan, karena ada dua hal yang bermasalah di sini. Pertama, mengandung unsur ketidakjelasan nilai sewa tanah. Contohnya, petak A dan untuk pihak pertama dan petak B untuk pihak kedua. Praktek seperti ini ada ketidakjelasan nilai sewanya, maka terlarang. Bisa jadi petak A yang merupakan harga sewa tanahnya ternyata subur, hasil panennya melimpah, maka pihak pertama diuntungkan sekali karena nilai sewa tanahnya banyak, besar atau mahal. Ataupun sebaliknya, malah petak A panennya sedikit atau bahkan gagal panen, maka nilai sewa tanahnya kecil atau tidak ada sama sekali. Tentunya kalau gagal panen.
Kedua, mengandung unsur kezaliman. Misalnya, pihak pertama sebagai pemilik tanah, dia menetapkan bahwasanya petak A yang subur dekat dengan saluran air dan dekat dengan jalan adalah untuknya sebagai harga sewa sawahnya. Sementara pihak kedua mendapatkan petak B yang tanahnya kurang subur, maka ini mengandung kecurangan dan kezaliman, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Demikianlah pembahasan mengenai penyewaan tanah, dan ternyata agama Islam adalah agama yang sempurna sampai sewa tanah saja diatur secara jelas dan terperinci. Wallahu a'lam bishawab.